Halo teman-teman Sobat Hejo semua, kali ini Om Hejo beserta petualang akan mengadakan bakti sosial. Dalam hal ini kita menuju area yang akan diberi atau disalurkan pendistribusian hewan kurban dan juga Al-Quran, donasi dan donatur dari sobat-sobat petualang. Jadi kita menarik rangkaian melalui jalan tol kurang lebih sekitar 6 unit kendaraan dari Ford Everest, Ranger, Mazda, Gajah, Hyundai. Kita tarik rangkaian tengah malam melalui tol dan sampai ke area Jawa Tengah itu sudah mulai sunrise. Dan di sini kita selalu beriringan ya. Jadi supaya kita tidak mengganggu pejalan tol yang lain, kita jalan beriringan dan selalu menggunakan radio komunikasi supaya semua update jalan itu terdengar oleh semuanya. Dari tol kita exit menuju tol Kayangan, yaitu melalui Dieng. Karena di sini kita akan menikmati perjalanan yang memang selain indah dan juga mencoba menguji dari unit kendaraan kita. Menguji dalam arti menguji kemampuan dari unit kendaraan. Gimana Om Hejo? Mantap. Ya. Jadi hari ini kita melewati jalur yang berbeda dari Dieng yang minggu kemarin ya. Ini jalur ekstrim yang pertama, kita lewat Klatak, Bawang, dan tol Kayangan. Benar-benar tol Kayangan dan benar-benar menantang jalurnya dan memacu adrenalin. Pastikan kondisi fisik kita sehat dan unit kendaraan kita sehat. Oke, kita parkir dulu. Istirahat. Setelah parkir di Dieng, kita lalu menunjukkan turun ke arah Desa Kledung ya. Jadi ini adalah suasana pagi di tempat kita menginap. Tepatnya di depan Desa Kledung, yaitu ada lapangan bola ya, yang diapit oleh dua gunung yaitu Sindoro dan Sumbing. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di saat kita istirahat di bawah, saya sempat naik ke tempat wisata di Desa Kledung ini ya, berdasarkan informasi dari teman. Jadi namanya ini Embung Kledung. Embung Kledung ini diapit oleh gunung apa Kak? Sindoro sama Sumbing. Sumbing. Nah, yang di belakang tulisan Embung Kledung ini gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Nah, di depannya berarti Gunung Sumbing. Ya, Gunung Sumbing ini sepertinya lebih besar ya daripada Gunung Sindoro ya kayak dia itu. Yuk teman-teman, kita mau explore ke atas ya tempat wisata Embung Kledung ini. Jadi setelah kita bayar tiket di depan sekitar 7.000 per orang, kita mendapatkan Stiker. ini. Tiket masuknya tuh kita dapat stiker loh ini. Ini stiker apa bukan ya? Stiker. Nah, ini mungkin bisa ditempel nanti ya. Ini namanya Embung Kledung. Oke. Nah, setelah kita bayar tiket, nanti ada tempat untuk parkir ya teman-teman. Jadi Sobat Hejo yang mau parkir motor, parkir mobil bisa langsung naik ke atas. Tapi kita tadi jalan ya kayak jalan kaki dari bawah lapangan bola tempat kita camper van di sana. Yuk kita jalan ke atas, naik ke Embung Kledung. Ini adalah wilayah Embung Kledung ya. Jadi di bawah ini masih adem nih karena masih ada pepohonan rindang, dan kita melewati beberapa penjual makanan. Tadi kita sempat makan es krim di sini ya. Lalu di sini sebelah kiri saya nih ada tempat untuk warkop lah istilahnya, teman-teman mau minum kopi, mau santai, teh manis ataupun mie rebus juga ada. Kita mencoba naik melewati tangga ke arah atas Kledung. Keledung. Embung Kledung.
Jadi tempat wisata ini sebenarnya Wah. danau yang disebut Embung Keledung. Danau ini tak ada hujan informasinya di sini ya. Jadi ditanami ikan nila dan mujair. Ikan emas. Juga ada ikan emas di sini. Dan di depannya ini ternyata spot kita camping. Jadi teman-teman di sini bisa camping, buka tenda dengan view belakangnya itu Gunung Sindoro dan view depannya itu Gunung Sumbing. Kita coba mengarah ke sana yuk. Jadi di Banyak tempat Embung Keledung ini sedang ada kegiatan ya. Sedang ada kegiatan camping dalam suasana Idul Adha gede banget tahun ini. Oke. Jadi di atas danau itu tersedia lokasi untuk mendirikan tenda, teman-teman ya. Nah, seperti ini tenda-tendanya ya. Jadi silakan yang di Desa Keledung yang mau tendaan silakan di sini. View-nya dapat banget. Jadi Sobat Hejo kalau mendirikan tenda, view-nya itu ke arah sana ya, harus pintunya. Jadi dapat danaunya, dapat Gunung Sumbingnya. Tapi begitu membuka jendela atau pintu belakang, view-nya itu mendapat Gunung Sindoro. Mana lagi? Kita muter, langsung turun, pulang. Balik lagi. Di sini juga ada tempat buat foto-foto. Oh ya, ada tempat spot selfie yang mengarah ke arah danau Gunung Sumbing. dan Gunung Sumbing. Cuman memang untuk camper van di sini sepertinya tidak bisa ya jalurnya, jadi hanya parkir di bawah. Selanjutnya ini hanya untuk tenda tanah. Ada ayunan. Nah, di sini pun disediakan. Oh, tapi tutup ya, nggak bisa. Ya. Tempat lampunya kayak Nah, atap ini itu. bisa. Jadi teman-teman yang mau spotnya atau mau dokumentasi kenang-kenangan bisa di sini ya. Di sini ada namanya spot Embung Keledung. Nah, Aduh, bahasanya ini Sansekerta ya, Kono Coroko, jadi masih tidak mengerti kitanya juga. nah tahu nah. Fotonya di sana kita lihat dari kawan-kawan kita yang sedang berfoto ria dengan backgroundnya Gunung Sumbing. Saatnya bergerak, jadi petualang dengan jumlah unit kurang lebih 13 dari varian ya 4x4 dan 4x2, mulai bergerak menuju lokasi. Kita beristirahat dulu sebelum kita masuk ke lokasi untuk serah terima kurban. Jadi dengan beriring-iringan dipandu RC kita oleh Om Giok ya, komandan dari Mako Charlie, dengan menggunakan unit bentonya, dan kita beriringan melalui jalur Wonosobo ke arah Banjarnegara dengan melalui lika-liku perjalanan, juga melewati jembatan Serayu kalau tidak salah ya. Kita menuju ke desa tempat kita untuk bermalam, karena dengan hitung-hitungan potensi jam kita akan sampai di desa pertama itu untuk beristirahat.
Nah, ini suasana malam hari, sayup-sayup terdengar mulai takbir ya, takbir, tahlil dan tahmid berkumandang. Dan disinilah tempat kita beristirahat untuk sekedar membuka tenda, membuka logistik, dan dapur umum juga kita makan bersama, ngopi bersama, duduk bareng sambil bersenda gurau dengan beberapa warga desa tempat kita stay malam ini ya. Jadi ini adalah titik kumpul pertama kita sebelum kita menuju lokasi bencana. Pagi hari untuk menjelang kita sholat Idul Adha, dan juga ada penampakan beberapa hewan kurban yang akan disembelih nanti. Dengan iringan Pak Ustadz, Pak Haji, dan juga warga tim petualang dilepas. Dan rasa terima kasih terucap dari kami semua untuk warga yang menyambut dengan penuh kehangatan, dan juga kita setelah sholat id pun kita disuruh makan bersama dengan mereka. Oke teman-teman, jadi setelah melewati perjalanan yang mengharu biru, bener-bener ya ini super ekstrim. Akhirnya gajah juga nyampe di atas, memang tidak sempat turun karena keterbatasan parkir. Jadi gajah menyendiri di sini dulu, kita turun ke bawah. Jadi ekstrimnya jalur ini hampir sama kayak saat kita ke Curug Ciastana. Cuman tidak sepanjang ini. Ini panjang banget dan lebar jalan ini hanya 2 meter. Hampir pas sama dimensi roda dari gajah. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama tim petualang yang mengarahkan, gajah bisa sampai di puncak atas ini ya. Tinggal nanti semoga kita naik ke atas juga tidak ada masalah. Terima kasih. Kita udah sampai di desa Desa Glagageti. Glagakoji. Ya, itulah pokoknya Glagageti. Ini kalinya nama Kali Merawu. Nggak tahu bener atau salah ya. Tadi Simba yang ngomong. Jadi setelah melalui perjalanan yang kalau menggunakan kendaraan memang pastikan kendaraannya itu sehat. Kalau bisa 4x4 malah kalau bisa. Jadi kita ketemu di desa ini. Ini adalah desa pindahan dari warga yang kena dampak tanah longsor. Jadi direlokasi di daerah sini. Dan ini relokasi menurut dari badan pemerintah ya, memang ini udah lebih aman dibanding desa sebelumnya. Mereka di desa Gelagah yang longsor. Di sini sungainya luas dan banyak batu-batu besar, juga dikelilingi pohon salak. Jadi hampir dari start kita menuju ke wilayah sini dari Banjarnegara itu memang di sini terkenal salak ya. Jadi hampir semuanya kiri kanan kita lihat itu kebun salak. Dan mungkin ada varietas yang sama dengan daerah Jogja, yaitu Sudaran Salak Pondo. Oke, gitu teman-teman dari Kali Merawu. Hejo Adventure melaporkan untuk jejak petualang. Terima kasih.